Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang setia, yang menjaga, yang memelihara, dan yang memberkati hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada, Engkau yang menjaga kami, melindungi dan memelihara. Sebab untuk pagi hari ini kami datang menghadap tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, meninggikan nama, sebab Engkau yang layak dipuji. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang, Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku. Kau sanggup takut, kau sertaku. Kau sanggup bimbang bagi dalamku. Kau sanggup cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Menyanyi haleluya, menyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kedua ajaibmu. Hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini, ada bagiku. Kau sanggup takut, sampai setakut. Kau sanggup bimbang di dalamku. Kau sanggup cemas,
Kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, bergerak. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, bergerak. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, bergeraklah hidupku. Hebat perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Ajaib dan perkasa, Engkau Allah yang setia. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus, Tuhan. Kita takut, kita gentar, sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkau Bapa yang setia. Kau yang tak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang baik. Baik, sangat baik, beramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Kami bersyukur padamu, berterima kasih, sebab Engkau baik, sungguh baik.
teramat baik, selamanya Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, luar biasa. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, Tuhan. Teramat baik, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak dipuji, disembah. Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau Bapa yang memelihara hidup kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, sebab Engkau yang patut dan layak dipercaya. Sebab Engkau yang telah terbukti dapat dipercaya sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kau Allah yang setia.
Terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama Yesus Tuhan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang memimpin, menuntun angka hidup kami. Engkau yang berjalan di depan kami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali mari katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Kami mau selalu dan terus percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang kau janjikan, semuanya kau genapi bagi kami yang percaya. Sebab kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami benar. Kami mau percaya firman. Sebab pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Kasimon silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Ya Pagi. kan? Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya boleh sharing, ya kan, pada hari ini. Jadi pagi ini kita sudah sampai ke 1 Tesalonika 3 ya, di mana kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari-hari kita di mana kita tahu semakin hari semakin jahat, tapi lewat ya kan pertolongan Tuhan, di mana kita ada, Tuhan selalu menyertai kita. Itulah keuntungan kita sebagai anak Tuhan yang selalu hidup berkenan kepadanya. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Rasul Paulus, ya kan? Kita ketahui dia seorang dulunya penyiksa orang Kristen, tapi hari ini berbalik karena tangkap Tuhan menjadi satu kekuatan, ya, bagaimana dia menjalani hari-harinya, dan saya percaya kita boleh menjadikan dia seorang teladan ya. Jadi saya akan bacakan di 1 Tesalonika 3, kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kamu menjadi sia-sia. Saya sampai di sini dulu, ya kan. Bagaimana ya kan setelah kita belajar dan menyelidiki ayat demi ayat, ya kan. Kalau saya melihat Rasul Paulus ini luar biasa. Dia seorang yang begitu peduli, ya kan. Saya boleh katakan dia seorang yang sangat-sangat peduli dengan jiwa-jiwa, ya kan. Di sini dia katakan, aku tidak dapat tahan lagi. Saya mulai belajar mencari kenapa sampai dia tidak tahan lagi. Dia baru membangun jemaat di Tesalonika, ya kan. Tetapi apa yang terjadi, ya kan, di sana dia harus melihat pertumbuhan jiwa-jiwa yang baru, tapi aniaya begitu berat.
Jadi baru sebentar ya mengajar dan melayani jiwa-jiwa, ya kan. Tetapi tekanan dan aniaya yang begitu berat, akhirnya dia menyingkir ke Beria. Dari Beria dia pergi ke Athena, ya kan. Nah di situ dia melihat, ya kan, begitu uh, beratnya, ya kan, tekanan, ya kan, pencobaan, siksaan, ya kan. Jadi akhirnya bagaimana? Ya kan, dia punya teman sepelayan anak mentornya yaitu Timotius, ya kan. Jadi dia mengutus Timotius untuk pergi ke Tesalonika melihat, ya kan, bagaimana pertumbuhan anak-anak itu pelayanannya, ya, jemaat yang ada di sana, ya kan. Tapi kita lihat di sini, ya kan, ayat kedua, ya, dia mengirim Timotius, saudara bekerja dengan kami untuk Allah dan pendeta Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Dia seorang yang peduli, ya kan. Memang inilah bedanya founder sama generation, ya kan. Kalau founder itu dia yang membangun dari dasar, ya kan. Dia sayang sekali dan peduli sekali, ya kan. Jadi dia tidak mau jemaat di sana itu hidupnya sia-sia. Tapi karena apa, ya, kita jadi pelayanan juga, saya lihat kita harus minta hikmat sama Tuhan, ya kan. Bagaimana strategi yang mau kita pakai. Kalau orang yang sudah punya nama, ya, itu memang agak ada beberapa tekanan. Tapi dia, saya lihat, punya hikmat dari Tuhan, dia mengutus anak mentornya yaitu Timotius untuk melihat di mana jemaat-jemaat di Tesalonika ini. Tapi, ya kan, dia begitu mengasihi jemaat ini, tapi dia setelah mengutus Timotius, ya, Timotius pergi ke sana untuk meneruskan, ya kan. Nah, jadi di sini saya lihat itulah pentingnya seorang founder dan mentor, ya kan. Kalau founder itu dia sudah punya jam terbang, ya kan, dia harus jadi mentor, ya, seperti Harry, ya kan, sudah menguasai banyak tentang uh, isi Alkitab, jadi dia bisa mementor kita. Jadi setelah itu yang kedua yaitu ayat ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin masuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh karena kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang dalam imanmu. Jadi di sini, ya kan, saya melihat bahwa tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali, ya kan. Jadi di antara saya coba mencari antara dari Tesalonika ke Beria, Beria ke Athena. Dari kalau nggak salah dari catatan yang di sejarah ini, dari Tesalonika ke Beria itu lebih kurang 300 km. Dari Tesalonika ke Athena itu 500 km. Jadi 300 sama 200, ya kan? Nah, setelah itu si Timotius kembali mengabarkan kepada Paulus, ya, bahwa anak didiknya di sana di Tesalonika itu luar biasa, ya kan. Meskipun mereka baru diajar, ya kan, belum
sepenuhnya, tapi mereka tetap bertahan, ya kan? Nah, di sini dikatakan setelah kembali membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Maka di sini kita lihat ya, kita harus ada satu penghormatan, ya kan? Bukan kita mengagumi mendewakan manusianya, tapi kita harus memberi penghormatan dan rasa syukur Tuhan sudah dapat mengirim orang-orang yang dapat menolong kita atau mementor kita. Nah, di sini saya lihat kadang-kadang ya manusia kita yang tidak taat. Manusia kita yang suka lupa bahwa apa yang sudah orang-orang founder atau gembala, saya lihat di sini juga Paulus ini seorang hati gembala yang luar biasa, ya kan? Jadi dia selalu berdoa, ya kan? Dia selalu mengingatkan, dia begitu mengharapkan iman para jemaatnya yang baru-baru maupun yang lama, ya kan, untuk tetap, ya kan, teguh di dalam pencobaan, ya. Dia begitu gembira, ya kan, dan dia bersuka cita, ya kan. Dia ingin sekali ya berjumpa. Jadi itulah hati seorang bapak kepada anak-anaknya. Ya, kita tahu hari-hari ini dunia semakin hilang identitas untuk kasih, ya kan. Jadi kita harus belajar, ya kan, bukan kita seperti dunia ini, tapi kita seperti Kristus yang mengajar kita hormati orang tua kita, hormati orang-orang yang berjasa kepada kita, supaya apa? Supaya kita ini boleh menjadi teladan ya buat anak-anak generasi hari ini. Di mana ya kan generasi hari ini adalah generasi yang kita bilang ya Gen Z, ya kan? Keinginannya besar sekali. Ya, kemarin saya memanggil, ya saya merubah cara mentor dan training staff. Saya tidak lagi mau bikin kelas, tapi saya bikin seperti one on one, ya kan. Jadi nggak usah banyak-banyak, 4 orang aja. Saya bilang saya buka pendaftaran siapa yang mau menjadi naik kelas menjadi pemimpin. Dari 4 itu saya lihat, ya kan, ada satu yang keinginannya tinggi, ya kan, ya kemauannya luar biasa, tapi tidak berpengetahuan, ya kan. Saya ajak ngobrol aja nggak nyambung. Saya bicara tentang wawasan nggak nyambung. Nah, kalau kita sekarang ini harusnya bagaimana kita mau hidup sukses, kita mau hidup lebih baik, tapi kita tidak pernah mau belajar, kita tidak mau bayar harga, ya kan? Nah, ini menjadi satu, saya lihat ya, satu penghalang terbesar itu, ya kan, bukan orang lain, tapi dari diri kita. Di sini Rasul Paulus begitu mengasihi, ya kan, dia mengutus anak buah yang dimentornya Timotius untuk mengajar. Tapi di mana jemaat di sana zaman dulu tuh begitu respon, ya, sehingga terjadi hubungan yang luar biasa. Tapi hari ini kita lihat terus terang aja, ya kan, banyak orang ingin, banyak orang mau, tapi hasilnya tidak dia dapati. Saya cuma bertanya, kesuksesan itu yang kita dapatkan dari siapa, ya kan? Tentunya Tuhan memberikan kita hikmat, ya kan, memberi kita kesehatan, tapi ini kita pakai enggak, ya kan? Kadang-kadang kita lalaikan. Kita hanya inginnya hidup itu gampang, pintas aja, nggak usah sulit-sulit. Nggak bisa. Hidup ini berproses. Maka saya katakan, kalau Anda mau, ya, Anda harus masuk dalam proses.
Ya, jadi tidak ada yang namanya begitu gampang bim salah bim itu, ya kan. Maka hari ini saya bilang, kenapa anak-anak hari ini tidak kuat? Karena mereka tidak punya dasar yang kuat. Pondasinya gerapu. Maka itu terus terang aja kita lihat hari-hari ini, ya kan, akhirnya apa? Orang-orang banyak stres. Nah, di sini kita mau belajar dari firman Tuhan di mana Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Tesalonika ini menjadi satu gambaran untuk kita boleh adopsikan. Ya. Bahwa mereka benar-benar ya kan selalu ada ucapan syukur. Kalau anak sekarang kan hidup kita sekarang banyaknya apa mau enak tapi tidak mau susah, tidak mau berproses. Jadi di sini saya mendapatkan ya kan kita harus tahu sebagai seorang jemaat bagaimana kita harus submit dengan para pemimpin ya. Seperti kita tahu minggu lalu ya kalau nggak salah kita meeting masalah ada miskomunikasi ya kan. Buat saya selalu submit pada keputusan para pemimpin. Saya seorang pemimpin, ya kan, saya tetap harus submit sama pemimpin. Tapi kadang-kadang ada yang tidak mau submit, ya kan, karena saya pemimpin kalian ikut saya. Nah, jadi kita belajar harus apa? Menjadi jemaat yang dewasa, ya kan. Jadi di sini saya juga mendapatkan bahwa jemaat yang mula-mula dibangun oleh Paulus ini saya lihat ya, mereka jemaat yang mengerti dan mau submit. Tapi banyak di antara kita kadang-kadang kita tidak mau submit karena apa? Ah, saya kan lebih dari dia. Ya kan? Nah, belajarlah kita tentang satu kedewasaan, bukan usia. Statement dari pria katakan kedewasaan seseorang bukan diukur dari usia, tapi akan penerimaan satu tanggung jawab. Nah, saya bersyukur ya kan kita tetap ya kan ada di Karamdio sudah 4 tahun lebih kata Heri. Saya pun tidak rasa sudah 4 tahun lebih, tapi umur semakin bertambah, ya kan? Nah, di sini saya melihat mari kita sama-sama belajar ya. Jadi apa yang mari mereka dilakukan oleh Paulus dengan anak didiknya itu ya. Satu di ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka menambahkan apa yang masih kurang dalam imanmu. Jadi kita ini harus saling mendoakan. Ya kan? Tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi saya bersyukur ya di komunitas yang ada kita saling menguatkan ya kan. Meskipun ada memang bukan tidak ada. Kadang-kadang yang menjengkelkan kita tuh ada. Tapi kita bagaimana merespon benar, ya kan? Karena apa? Ini saya rasa buat hidup kita ini belum begitu seperti zaman Rasul Paulus, ya kan? Penganiaya yang belum bertubi-tubi, ya kan? Tapi kita melihat hari-hari mulai nampak, ya kan? Keadaan, ya kan? Di mana Indonesia ini sudah menjadi dunia Konoha, ya kan? Jadi saya tetap pendirian kita tetap minta pimpinan Roh Kudus bagaimana kita bisa melewati. Nah, untuk bagian yang ketiga dari ayat 11 sampai 13, kiranya Dia adalah Bapa kita ya dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Nah, di sini finalnya saya lihat ya kan, Rasul Paulus ini punya satu rasa tanggung jawab
dan ada rasa kebersamaan. Dia seorang gembala, punya kerinduan, semua jemaatnya, semua orang didikannya, bila kedatangan Tuhan Yesus, semuanya itu terangkat, ya kan? Jadi sinilah saya lihat, ya kan, keberhasilan. Jadi penderitaan itu bukan penderitaan, tapi itu satu proses, ya kan? Kalau kita tidak mau, ya kan, berproses, kita tidak akan sampai satu namanya titik keberhasilan. Ya, saya suka bicara kepada orang-orang yang saya ngobrol sama mereka, ya kan. Proses itu memang harus, segala sesuatu apapun ada namanya proses. Ya, contoh buat roti juga berproses. Kalau salah proses rotinya nggak enak, meskipun bahannya sama. Ya, jadi kita harus tahu, ya, bagaimana kita berproses. Kalau dalam yang saya ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kita jangan takut dikatakan orang, dikritikkan orang, teman-teman kita mengkritik kita, ah kamu ini sedikit, sedikit kritik aja. Kalau buat saya kritik itu adalah hal yang membangun, ya kan? Kalau orang yang sudah tidak mau dikritik, nanti yang kritik cuma lalat aja. Jadi kita harus siap sedia, kita saling, ya kan, nah untuk menguatkan. Nah itu yang saya dapat, tolong diringkasi dan dibenahin yang mana yang kurang. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing pagi hari ini. Jadi ada beberapa hal yang tadi kita belajar, dan memang itulah yang harus juga kita praktek dalam hidup. Bagaimana seperti tadi sudah disampaikan oleh Ko Simon, sebagai orang percaya, kita harus menjadi bapa bagi orang percaya yang lain. Paulus pernah berkata kepada jemaat Korintus bahwa mereka memang mempunyai beribu-ribu pengajar, tapi mereka tidak mempunyai bapa. Nah, tidaklah seperti itu dalam hidup kita. Nah, makanya diperintahkan, ditekankan ada pemuritan, ada pembapaan. Setiap kita dibapai oleh orang-orang yang kepadanya kita submit, tetapi kita juga harus bertumbuh dewasa sehingga kita juga bisa membapai orang lain atau keluarga lain. Karena itu akan menolong kita. Dan sama seperti kemarin juga Paulus sudah ungkapkan, bukan hanya sebatas seperti Bapak, tapi Paulus itu kepada jemaat itu juga seperti seorang ibu yang merawat, mengasuh dengan penuh kesabaran, tapi juga bersikap seperti seorang bapak yang mengayomi, mengarahkan, dan memberi tujuan hidup. Dan hari ini kita lihat seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ko Simon, sebagai seorang bapak, dan berkali-kali statement yang juga minggu kemarin saya sampaikan lagi, diserang rasa khawatir itu normal. Seorang bapak kalau ingat anak yang jauh, terus tahu situasi kondisi yang dialami oleh anak mereka, tentu diserang rasa khawatir itu normal. Tapi sekali lagi, jangan kita hidup dalam kekhawatiran, karena itu abnormal. Tapi kita lihat dari apa yang Paulus jalani, dia bukan hidup dalam kekhawatiran. Memang dia diserang rasa khawatir ketika dia mendengar anak-anak rohaninya mengalami penderitaan. Dan itu normal, jangan-jangan mereka belum kuat dan goyah. Nah makanya Paulus tadi kirim anak didiknya Timotius yang ada bersama dengan dia. Nah itu orang yang diserang rasa khawatir tapi tidak hidup dalam kekhawatiran. Artinya orang kalau tidak hidup dalam kekhawatiran itu kan seperti firman Tuhan katakan, kuasai dirimu, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita dapat arahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Nah jadi itulah proses hidup yang saya percaya setiap hari Bapak Ibu pasti hadapi. Karena sekali lagi, diserang rasa khawatir itu normal. Sepanjang hari ini saya nggak tahu akan berapa banyak serangan rasa khawatir. Jangan-jangan mengalahkan rudal yang saling berseliweran di Timur Tengah. Kan satu hari itu bisa ratusan, bahkan bisa ribuan rudal saling diluncurkan.
Iblis setiap saat, setiap waktu akan meluncurkan rasa khawatir itu kepada kita. Tapi mari kita belajar dari Paulus, tapi dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia kuasai diri, jadi tenang, dengerin arahan Tuhan, sehingga dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Dia kirim Timotius. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga mempunyai uh, pola hidup, gaya hidup seperti itu. Apalagi di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan hari-hari yang memang firman Tuhan juga katakan akan semakin jahat, semakin sukar. Tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu tidak dikuasai oleh rasa khawatir itu, tapi Bapak Ibu bisa menguasai diri, jadi tenang, berdoa, sehingga tahu apa yang harus dilakukan setiap kali menghadapi sebuah situasi yang mungkin menjadi menjadi celah bagi iblis untuk meluncurkan rudal rasa khawatirnya itu. Tapi setiap kita bukan orang yang bisa diledakkan, apalagi dihancurkan oleh rasa khawatir itu. Oleh sebab itu, mari terus melekat kepada Tuhan, karena seperti yang terakhir tadi Kosimo juga sampaikan, bahwa goalnya adalah supaya sampai Yesus datang kali yang kedua, setiap kita ini didapati tidak bercacat dan tetap kudus di hadapan Allah. Hidup kita tetap berbeda dengan cara hidup orang dunia. Jadi mari Bapak Ibu miliki hati seorang bapak dan juga kita punya orang yang membapai kita. Dan ketika kita diserang rasa khawatir, kita bisa menguasai diri, kita tetap tinggal tenang dalam segala keadaan, kita bisa berdoa, mendengarkan arahan suara Tuhan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk 4M. Itulah rahasia yang terus saya sampaikan, yang tidak lagi menjadi rahasia harusnya, tapi menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ko Simon. Saya serahkan kepada Ko Joni Samuel. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan. Oh, siapa yang hari ini bertugas untuk berdoa? Hendra, Oh, oke. Silakan, Acin. Nanti ditutup oleh Ko Simon. kalau nggak ada lagi, mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Bapak, terima kasih kembali kami bersyukur Tuhan buat pagi indah ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan koram dio kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Bila kami belajar Tuhan untuk mementoring Tuhan dalam hidup kami atau dan juga Tuhan hikmat-Mu Tuhan yang diberikan pada pagi ini Tuhan. Bila kami juga boleh pakai Tuhan dalam hidup kami Tuhan yang hikmah yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan biar kami terus setia dalam kegiatan koram dia ini juga Tuhan. Dan juga Bapa kami juga berdoa Tuhan buat Kosimon Tuhan yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan berkati hidupnya Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, pelimpahan daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan oleh Kosimon ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Kosimon Tuhan dan keluarganya ke dalam tangan kasih-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapa kami juga bersatu hati buat berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus campur tangan Tuhan dalam proses kemoterapinya Tuhan yang dilakukan di China Tuhan. Tuhan berikan kekuatan Tuhan dan memampukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hasil terbaik, biar yang dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati anak Ibu Dorcas ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan Ibu Dorcas ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan juga Bapa kami juga berdoa Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan juga Tuhan buat Pak Ongko Tuhan. Dalam proses hari-hari tuanya Tuhan, Tuhan juga berikan keteguhan iman Tuhan, biar terus setia dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga Bapa buat yang merawatnya Tuhan, Tuhan juga beri kekuatan, kesabaran dalam menjaga dan merawatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Bapa kami juga berdoa Tuhan buat
Ibu Bien ya Tuhan, yang dalam masa di ruang ICU ya Tuhan, yang dalam proses angkat rahimnya Tuhan. Biar Tuhan menolong, Tuhan campur tangan Tuhan. Berikan hasil yang terbaik Tuhan, sehingga dia boleh siuman ya Tuhan. Itu semua karenamu dan proses campur tanganmu Tuhan. Tuhan juga berkati, berikan kekuatan dan juga merawatnya Tuhan. Tuhan cukupkan semuanya Tuhan dalam proses ini Tuhan. Dan apapun yang dibutuhkan, biar Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan, Ibu Bien ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Yuna ya Tuhan, yang dalam menghadapi sakit paru-paru basah ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan Tuhan dalam proses ini Tuhan. Bila kesembuhan daripadamu Tuhan, turun atas dia Tuhan. Bila-bilamu menyembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Dan juga Bapak, kami juga berdoa juga Tuhan buat mamanya C. Suryanti Tuhan. Suryanti Rudi, biarlah Tuhan yang menolong Tuhan, mamanya ya Tuhan. Dalam menghadapi proses sakit Tuhan, Tuhan juga menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan yang menjaga merawatnya Tuhan, Tuhan beri kekuatan ya Tuhan. Terutama baby sisternya Tuhan, dan juga buat susternya Tuhan, perawatnya. Dan juga buat Yusuf dan Cynthia Tuhan, dalam menjaga merawatnya yang tinggal di sana Tuhan. Tuhan juga mencukupkan segalanya Tuhan, Tuhan yang permudah dalam prosesnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Mama Ibu Suryanti ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat pasangan Willy dan Nilo ya Tuhan, dalam proses bayi tabung Tuhan. Ini yang mereka rindukan Tuhan, boleh terjadi dalam hidupnya Tuhan, dalam menunggu anaknya Tuhan. Tuhan juga campur tangan Tuhan dalam proses program anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan buat istrinya Nilo ya Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga Tuhan, biarlah terus keluarga Tuhan boleh berdampak buat sekitar Tuhan. Tuhan tolong Tuhan pasangan keluarga Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga mau bersatu hati berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan, kami mau melepaskan berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Bila ada terjadi damai sejahtera di tengah keluarga, kami juga menghancurkan roh pertikaian, roh perselisihan di bangsa itu, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat Tuhan pas dan pemimpin yang ada dari presiden, wakil presiden Tuhan, sehingga itu boleh membawa kesejahteraan buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat, daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena semua apa yang sudah dinaikkan permohonan Tuhan, Engkau sudah jawab Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih buat semuanya, dan pagi ini kami mau beraktivitas. Tuhan, Engkau tolong setiap kami Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Beri kami kemenangan, beri kami kekuatan menghadapi situasi maupun dalam pencobaan Tuhan. Karena kami tahu di balik itu ada yang lebih baik yang Tuhan mau kerjakan pada hidup kami. Terima kasih. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal, budi dari Allah Roh Kudus mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yang itu Her, darah itu dapat Her.